Pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat data historis TKDN sektor migas dalam pengadaan barang dalam beberapa tahun terakhir ini dari 2012 sampai dengan 2016 pemirsa. Di 2012 5,1 miliar dolar Amerika Serikat, 2013 di 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, 2014 di 5,5 miliar dolar Amerika Serikat, 2015 dan 2016 di 2,6 dan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga data historis TKDN sektor migas kali ini dalam pengadaan jasa, di mana dari grafis sebelumnya dalam pengadaan barang, dalam pengadaan jasa di 2012 pemirsa di 11,5 miliar dolar Amerika Serikat, 2013 di 9,3 miliar dolar Amerika Serikat, 2014 di 11,8 miliar dolar Amerika Serikat, 2015 di 5,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan di 2016 ada di angka 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, mayoritas penggunaan TKDN di sektor migas, di mana 90% pemboran darat, 40% fasilitas apung lepas pantai, 80% pemasangan pipa darat. Selanjutnya kita akan coba lihat sanksi jika terjadi pelanggaran TKDN di sektor migas. Ini sumber dari Kementerian SDM pemirsa. Bagi kontraktor, sanksi administratif oleh SKK Migas berupa teguran. Kemudian juga bagi penyedia barang dan jasa, sanksi oleh Ditjen Migas dan kontraktor berupa teguran hingga pencabutan SKUP Migas dan pengurangan pembayaran kontrak. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya dan juga Bapak Pamit Setiawan. Saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga sempat disinggung dari sisi regulasi, kemudian juga dari sisi harga. Bisa dijelaskan tidak Pak, seberapa besar disparitas harga antara barang dalam negeri, kemudian juga barang yang dilakukan impor, terutama dalam pemenuhan TKDN ini, Pak Ahmad? Kembali lagi kalau di Kepres nomor 24 tahun 2018 ya, dan juga ada yang namanya Permen BUMN nomor 8 garis miring MBU dan garis miring 12 tahun 2019 itu menegaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban memakai TKDN itu harus segera ditertibkan di dalam hal tidak ada kompromi. Sebab kalau kita berbicara 10-20% yang lebih mahal produsen dalam negeri, karena proyek tersebut yang di hulu migas kebanyakan adalah long term investment, harusnya secara total pembagian investasinya sampai ke ujung investment selesai. Saya pikir biayanya tidak menjadi sebuah significant problem ya terhadap si investor ataupun yang kita tidak pernah ada kompromi. Sebab kalau kita berkompromi terus, pasal kompromi itu berjalan, artinya produsen Indonesia tidak akan menikmati. Seperti tadi Kepres tersebut mengatakan bahwa yang menjadi ketua harian kan Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian tahu persis yang mana-mana saja, contoh seperti kemarin yang ribut-ribut mengenai pipanisasi yang dipakai adalah import itu adalah bagian daripada ketua harian yang ada di Kementerian Perindustrian, karena ketua utamanya kan ada di Maritim. Nah, begitu turut ke ketua harian punya semua perangkat yang ada di situ sampai ke kepolisian, kejaksaan. Jadi tidak perlu dan tidak harus menjadikan sanksi administrasi. Karena kalau sanksi administrasi aja itu kan adalah sebuah teguran. Dan itu kan tidak membawa bahwa proses itu akan berubah. Lalu kita lihat bahwa produsen-produsen Indonesia banyak sekali yang menderita sehubungan dengan importasi-importasi di hulu migas ini. Kembali lagi adalah pemerintah harus tegas menjalankan dan perlu ada satgas lah istilahnya. Kalau memang Sukovindo dan Surveyor Indonesia tidak cukup, mari para produsen diajak dong untuk menjadi satgas. Baru kita bisa tahu persis yang mana impor, yang mana produsen dalam negeri. Terutama di Energy Watch ini, Mas Mamit kan bagian daripada bisa masuk di dalam
Indonesian Satgas ini di dalam hulu migas, termasuk para produsen, supaya kita yang selaku pelaku industri mengetahui persis yang mana yang disebut domestik, yang mana disebut importasi. Kita tidak melarang importasi karena banyak hal yang masih merupakan bagian daripada import, seperti contoh baut, ya, baut stainless kita juga belum mampu kita pahami. Tapi hal-hal lain yang sudah menjadi bagian daripada produsen dalam negeri kita wajib pakai. Makanya konten tersebut kan diberikan adalah 40-60%, kan tidak menyatakan TKDN tersebut 100% harus pakai Indonesia Raya, kan tidak. Makanya jangan sampai dibalik, the 40-nya ke sini, 60-nya yang import, harusnya kan dibalik, 60 domestik, 40-nya yang di luar. Nah, kalau bicara biaya, cost semua, itu kan semua ada perhitungan. Kalau namanya bisnis, semua itu adalah harus ada kepastian. Kalau kepastian itu menjadi bagian daripada investment long term, para pengusaha juga tahu bahwa itu akan menjadi bagian daripada biaya yang harus di-generate dan dimasukkan untuk menjadi bagian daripada investasi yang menjadi perhitungan bisnisnya. Mungkin itu ya, Mas Mamit mungkin bisa kasih komentar nih. Baik. Kalau kita tidak punya satgas, susah nih. Nanti balik lagi ke pemerintah, karena Sukovindo sama surveyor kan pemerintah. Produsen diberi kesempatan lah untuk kayak seperti Kadin Indonesia kan independen. Energy Watch kan independen. Kenapa nggak diajak jadi satgas aja untuk memantau Pertamina? Monggo, Mas. Pak Ahmad, langsung saja kita minta tanggapan dari Pak Mamit. Pak Mamit, silakan Pak. Usulan menarik dari Pak Ahmad, saya kira ini dan usulan yang positif sekali bahwa memang perlu ada controlling juga terhadap TKDN yang dilakukan oleh K3S maupun K3S lain ataupun industri yang lain. Bagaimana agar lokal konten ini benar-benar menjadi suatu hal yang tadi saya bilang memberikan multiplier effect dan memang bisa paling tidak bisa meningkatkan perekonomian kita ataupun ke depannya, terutama karena banyaknya nanti pegawai yang akan diserap tenaga kerja yang cukup banyak selama memang industri ini bisa hidup gitu kan ya. Dan saya kira memang perlu ada dan ada ketegasan dari pemerintah agar lokal konten ini bisa tercapai dan terlaksana. Satu hal yang menarik saya kira tadi terkait dengan harga, bahwa memang kalau memang ini bisa dijadikan salah satu solusi tadi dengan proyek yang long term, saya kira ini bisa menjadi diabsorb ke dalam biaya pokok produksinya mereka. Ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana agar harga ini bisa lebih kompetitif. Asalkan tadi seperti yang Pak Ahmad sampaikan, ada kepastian harga ada kepastian pekerjaan. Berapa lama pekerjaan ini berlangsung dan jangan sampai nanti justru akan merugikan dari sisi pengusaha sendiri. Nah, saya yakin juga bahwa teman-teman dari pengusaha pun sebenarnya bicara teknologi pun sebenarnya sudah sanggup dan saya yakin bisa untuk memenuhi terkait dengan teknologi terutama di sektor hulu migas. Memang ada beberapa hal yang belum bisa, tetapi secara keseluruhan saya melihatnya cukup sanggup lah ya, bahkan untuk yang pipa, untuk valve dan lain-lain pun kita sebenarnya sudah bisa diproduksi dalam negeri. Bahkan untuk peralatan downhole pun, kalau kita dalam pengeboran ada yang namanya alatan downhole pun, teman-teman dalam negeri itu sudah ada yang bisa memproduksi. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana dukungan dan juga keseriusan dari pemerintah dalam mencapai agar TKDN ini bisa terlaksana secara maksimal. Dan saya yakin juga sebenarnya ada SKK Migas di sini pun ya harus bisa melakukan pengawasan dan perhitungan secara detail agar TKDN ini memang sesuai, bukan hanya bicara secara lokal konten yang perhitungan, tetapi ya memang aktualnya juga terlaksana, yaitu memang barang-barang dari produk dalam negeri. Baik, Pak Mamit, bagaimana Anda melihat kemampuan dari produk dalam negeri sampai sejauh ini, Pak? Mungkin dari sisi stok, kemudian juga dari sisi kualitas yang ada. Karena memang untuk industri hulu dan migas kan memang investasinya bukan main-main, kebutuhannya juga hal yang mudah begitu, maksudnya dalam hal ini memerlukan teknologi yang tinggi, kemudian juga biaya yang digunakan juga cukup besar, Pak Mamit. Ya, dalam industri migas hulu, terutama di hulu migas ada yang namanya standar API, dan rata-rata itu dijadikan acuan untuk produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Standar API-nya itu seperti apa, gitu kan, sertifikasinya seperti apa. Dan saya kira teman-teman di dalam negeri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang sanggup untuk mendapatkan standar API tersebut, dan mereka karena ini kan memang teknologi yang high teknologi dan juga jadi standarisasinya sangat tinggi ya, dan saya melihatnya
ada beberapa perusahaan, bahkan cukup banyak perusahaan penunjang di sektor hulu migas ini yang mempunyai sertifikat tersebut. Jadi secara kualitas saya sebenarnya tidak meragukan lagi bahwa kita ini sebenarnya sanggup dan bisa untuk mendapatkan barang-barang produk dalam negeri dengan kualitas yang tinggi. Tinggal bagaimana tadi seperti yang disampaikan komitmen daripada pemerintah ataupun K3S serta cari-cari bagaimana win solusinya seperti apa agar harga ini bisa menjadi lebih bersahabat, walaupun memang sudah diatur misalnya maksimal 20%, tetapi dari sisi tadi saya bilang apakah nanti terkait dengan cost recovery, terkait dengan gross split seperti apa, nah ini bisa menjadi salah satu pembicaraan ke depannya. Jadi saya yakin sebenarnya dulu kita pernah punya slogan aku cinta produk Indonesia. Nah kenapa sekarang hal ini tidak kita dengungan kembali bahwa produk Indonesia sepertinya masih bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Baik, saya balik lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad? Halo, Pak. Ya, Pak Ahmad, tadi sudah kita sampaikan dari beberapa informasi grafis, Pak Ahmad, ketika Anda tadi lebih mengkritisi kepada regulasi, kemudian juga masalah dari sisi harga. Bagaimana dari sisi sanksi, Pak, yang diberikan sampai sejauh ini? Pandangan dari kalangan pelaku usaha ketika melanggar ketentuan dari TKDN ini? Kalau sanksi administrasi mah udah sering dikeluarkan, tapi kan itu tidak membawa efek apa-apa terhadap si supplier. Dan di samping itu juga pihak Pertamina sendiri sebagai perseroan yang super birokrasi kan selalu juga banyak pasal kompromi, sehingga administraturnya kan juga dibuat oleh siapapun, mau dari SDM, mau dari SKK. Semua kan masih masuk pasal kompromi, sehingga kalau hanya sanksi administrasi, ya bagi pengusaha tidak akan banyak membantu ke produsen Indonesia. Yang kedua, secara Pertamina itu juga selalu sangat amat birokrasi, dan birokrasi perseroan ini kan sangat amat dalam lah, sehingga mau melakukan hal-hal apapun di Pertamina itu sangat susah. Termasuk PLN juga lah, itu dua energi BUMN itu perlu ada total restructuring itu. Kalau tidak, artinya ke depan itu kedaulatan energi juga akan susah. Apalagi kalau bicara hanya TKDN ya. Jadi posisi kita itu adalah di mana para produsen mengharapkan kalau bisa menjadi suppliernya Pertamina itu udah senang banget deh. Jangan bicara berapa persen aja, mau masuk aja susah. Itu ESDM, SKK, satu badan yang sama aja. Birokrasi kita di dalam Pertamina itu sama. Komutnya yang dulu sering teriak-teriak, sekarang juga nggak berani teriak-teriak. Jadi itu mungkin mesti diperhatikan bagi pemerintah adalah birokrasi di hulu migas ataupun di holdingnya migas kita itu perlu ada perombakan total nih. Baik. Semoga ini apa yang kita bicarakan tuh didengar oleh Presiden sama Menko Maritim. Kalau tidak, dia nanti another 3 years to go, kita begitu ada new capital, balik lagi sama, kayak begitu juga. Baik, Pak Ahmad pemamit dulu Pak, menarik. Aja. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen lagi dalam Pemirsa bersama kami. Margaret Rivi akan segera kembali sesaat lagi.